Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Tentunya melalui acara ini kita belajar renungan firman Tuhan yang pasti akan menguatkan kita. Kita akan sanggup menghadapi dalam situasi kondisi apapun kalau kita sungguh-sungguh dipenuhi oleh firman Tuhan. Ada banyak janji firman Tuhan yang dapat kita nikmati, saudara. Dan janji Tuhan itu pasti adalah ya dan amin adanya. Makin banyak kita diisi oleh firman Tuhan, makin kuat kita mengalami dan menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun tantangan, apapun hambatan, apapun kesulitan yang kita hadapi, kita tidak akan goyah kalau hidup kita penuh dengan firman Tuhan. Karena di situ banyak janji Tuhan yang pasti dan amin adanya. Mari kita akan buka acara Menerima ini dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali dalam acara Menerima hari ini, di mana kami semua dan seluruh jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan acara Menerima ini akan boleh mendengarkan dan memberi makan rohani kami Tuhan. Karena kami hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya kembali akan menyajikan satu tema yang bersambung supaya kita itu boleh mengerti paling tidak secara lengkap tentang pokok-pokok bahasan yang kita bahas. Tema yang saya ambil pada saat ini adalah fakta-fakta tentang iman bagian pertama. Jadi sekali lagi, fakta-fakta tentang iman bagian pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kali kita mendengar tentang iman, ini ada suatu kata yang mungkin sering dan bahkan mungkin yang paling sering kita dengar dari setiap khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Karena memang di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa setiap orang benar harus hidup oleh iman. Tidak boleh hidup begitu saja, tetapi setiap orang benar harus hidup oleh iman. Karena ini merupakan perintah Allah supaya hidup kita boleh berkenan kepadanya. Bahkan Roma 1 ayat 17 katakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi perhatikan di sini. Orang benar akan hidup oleh iman. Bahkan Ibrani 10 ayat 38 mengatakan, tetapi orangku, ini ku huruf besar. Jadi orangku adalah orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan. Orang menjadi milik Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Kembali ditegaskan di sini, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudara sekalian, bahkan banyak sekali Alkitab kalau kita mau baca yang berkaitan tentang hidup orang percaya itu harus hidup oleh iman. Misalnya dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, karena iman, bukan karena melihat. Jadi hidup kami ini hidup karena percaya. Hidup karena iman, bukan karena melihat, bukan. Jadi setiap orang benar memang harus hidup oleh iman. Dan kita tahu apakah iman itu yang definisinya dengan sangat jelas diberikan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu menjadi dasar dan iman itu menjadi bukti. Dasar dari segala sesuatu, bukti dari segala sesuatu. Jadi penting sekali iman itu saudara. Nah, untuk kali ini kita akan bahas secara mendalam
tentang fakta-fakta tentang iman. Bagian yang pertama. Apa fakta-fakta tentang iman bagian yang pertama ini? Coba kita akan lihat. Yang pertama adalah bahwa tujuan iman yang paling utama itu adalah keselamatan. Kalau kita membaca dalam surat 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Itu dengan sangat jelas bahwa tujuan iman yang paling utama dalam kehidupan setiap manusia itu adalah keselamatan. Dikatakan demikian, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Perhatikan, tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi kita ini perlu beriman dengan satu tujuan yang paling penting dalam hidup kita, yaitu keselamatan hidup kita. Kita ingat bahwa firman Tuhan juga mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Tetap ada kata oleh iman. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Tetap tujuan iman itu akan membawa kita kepada keselamatan. Itu fakta tentang iman yang pertama yang harus kita ketahui. Setiap orang yang ingin mendapatkan keselamatan, hidup kekal, atau kita akan mendapat jaminan untuk tinggal di surga, masuk surga, tinggal bersama Yesus, itu adalah perlu untuk beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada cara yang lain, saudara. Iman kepada Yesus itu menjadi hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Mari kita, saudara, melihat fakta iman yang bagian pertama ini, dan setiap orang yang mungkin mendengarkan, menerima hari ini, yang belum beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mari kita bertobat. Kita percaya, kita beriman dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita menerima keselamatan. Terpujilah namamu, ya Tuhan, karena Engkau sendiri akan menjamah setiap pendengar yang ada, yang mendengarkan firman Tuhan ini, agar Roh Kudus menggerakkan hatinya untuk membuka hati, menerima dan percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu tentang fakta-fakta iman bagian pertama ini. Kami percaya Tuhan, biar kami sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman-Mu. Karena itulah yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup kami. Setiap jemaat yang sudah mendengarkan, menerima hari ini, biar diberkati oleh Tuhan. Makin sungguh-sungguh dalam hidupnya, makin dekat dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hidup senantiasa menuruti kehendak Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.